Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rawaji dari SMK Negeri 1 Belado, CGP Angkatan ke-9 Kabupaten Batang. Mohon izin, pada kesempatan kali ini saya ingin mempraktikkan diseminasi pemahaman disiplin positif dan penerapannya di sekolah bersama teman-teman di SMK Negeri 1 Belado. Terima kasih untuk teman-teman yang bersedia ikhlas untuk ikut serta dalam diseminasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Selamat pagi. Hari ini kita akan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan diseminasi pemahaman dan penerapan disiplin positif di SMK Negeri 1 Belado yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Rawaji. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini tanpa ada halangan apapun. Salawat serta salam marilah senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua merupakan bagian umatnya yang telah mendapatkan syafaat. Amin. Bapak Ibu guru, perkenankan saya membacakan susunan acara pada kegiatan pagi ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pemaparan materi, yang ketiga diskusi dan tanya jawab. Acara selanjutnya refleksi, acara kelima kesimpulan, dan acara terakhir penutup. Bapak Ibu hebat, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita buka acara kita dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan basmalah acara kita berjalan dengan lancar dan membuahkan hasil sesuai harapan. Amin. Selanjutnya acara yang kedua, pemaparan materi terkait dengan penerapan disiplin positif di SMK Negeri 1 Belado yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Rawaji. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bu Yati, rekan saya, partner saya yang dalam membuka acara pada pagi hari ini. Teman-teman yang saya cintai dan banggakan, terima kasih atas kehadirannya. Yang pertama, disyukur kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada pagi yang cerah dan sejuk ini kita bisa bersama-sama menghadiri sebuah forum yang semoga bermanfaat nanti untuk kita semuanya. Untuk sekolah kita terutama di SMK Negeri 1 Belado tercinta. Tidak lain tidak bukan pada pagi ini saya mohon nanti kesediaan di kelasnya waktunya untuk mengikuti sedikit paparan saya, dan nanti mohon ada Bapak Ibu bisa menyampaikan mungkin permasalahan ataupun apa yang perlu kita bahas bersama-sama sebagai bentuk pemahaman dari kita semuanya tentang itu disiplin positif dan penerapannya di SMK Negeri 1 Belado. Baik, tujuan dari kegiatan ini yang pertama Bapak Ibu, tentunya kita berharap semua kita, lingkungan kita, Bapak Ibu guru dan karyawan nanti memahami sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan disiplin positif dan nanti bagaimana penerapannya. Kemudian juga teman-teman nanti bisa memahami tentang teori kontrol, ada juga tentang yaitu kebutuhan dasar murid ya, yang ada nanti ada yang kita pakai teorinya. Kemudian juga ada nanti posisi kontrol dari William Blaser. Terus kemudian ada segitiga restitusi ya, yang nanti kita harapkan bisa teman-teman terapkan di kelas di sekolah kita. Dan terakhir nanti adalah yaitu ada pembuatan atau membentuk keyakinan kelas dan atau keyakinan sekolah di sekolah kita. Ini langsung ke pertama kita tentang sedikit meluruskan beberapa hal tentang teori kontrol ya. Jadi
selama ini kita memiliki pemahaman bahwa kita bisa mengontrol murid, benar gitu. Kemudian kita juga bisa memberikan penguatan positif dan efektif dengan cara memberi nasihat dan sebagainya pada siswa kita. Kita mengambil posisi terlalu dominan. Ya. Kemudian juga inklusif bahwa ketika ada siswa mungkin atau yang melakukan kesalahan, kita langsung pada penerapan sanksi dan seterusnya ya. Itu juga kita anggap itu efektif ya. Dan yang terakhir, inklusif bahwa seorang dewasa bisa mengontrol anak-anak kita. Nah, apakah itu benar? Nah, itu nanti jawabannya bisa dengan simpulkan sendiri. Next. Ini sedikit sebuah kata mutiara ya, yang saya kutip dari Stephen Covey ya. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka asuhan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek tertentu tentang realitas. Baik, ini kita masuk ke pengertian disiplin, pemahaman disiplin sambil bisa dibaca ya. Apa itu disiplin yang dimaksud? Ini berasal dari kata disiplin, ya, disiplin ya, yang berarti murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran pelajaran, sehingga motivasi mereka mengikuti itu mengikuti ajaran atau aliran. Oke, baik teman-teman, sedikit kita coba pahami tentang apa itu makna disiplin. Jadi saya kutip dari pandangan Dian Gosen yang ada di dalam buku Restructuring School Disiplin 2001 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa disiplin ini artinya belajar. Akar katanya dari disiplin ya, yang juga berasal dari kata disiple atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang pengikut, maka seseorang harus paham betul alasan mereka mengikuti aliran atau ajaran, sehingga motivasi yang terbangun dalam diri siswa nantinya adalah motivasi intrinsik. Dengan kata lain, disiplin juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri, bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nanti nilai-nilai yang kita hargai itu nilai-nilai kesepakatan, nilai-nilai yang sifatnya universal, nilai-nilai kebaikan. Next, Pak. Baik, ini saya kutip dari bukunya Ki Hajar Dewantara bahwa Ki Hajar Dewantara menyatakan pertanggungjawaban bahasa Belanda ini ya, verantwoord ya, itu adalah selalu menjadi sisiannya hak atau kewajiban dari seseorang yang memegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Adapun artinya tidak lain adalah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajibannya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku sesuai dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik atau dari dalam. Ya. Nah, nilai kebajikan yang nanti kita jadikan acuan adalah nilai kebajikan sebenarnya ada banyak. Ya. Jadi ada beberapa teori, namun yang kita pakai kebetulan dengan sesuai dengan kurikulum kita, kurikulum Merdeka adalah nilai-nilai kebajikan yang tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Yang saya ini Bapak Ibu sudah memahami betul ya, 5 nilai kebajikan yang dimaksud, yaitu ada beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, ya, dengan apa namanya ini? Aspeknya ya, ada akhlak beragama pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, akhlak bernegara. Nah, kemudian ada mandiri, ya. Kemudian ada bergotong royong, berkebinekaan global, kemudian berpikir kritis dan kreatif. Yang saya ingin Bapak Ibu sudah memahami betul. Next. Nah, ini seperti dari standar pendidikan. Apakah standar pendidikan ini nanti sesuai dengan tadi teori Ki Hajar Dewantara dan teori penerapan disiplin? Jadi saya kutip sebagai agar kita nanti bahwa yang kita lakukan itu sebenarnya semua mengarah pada tujuan pendidikan nasional kita yang ada dalam standar SKL, standar kompetensi lulusan. Tidak perlu saya bacakan secara rinci, bahwa itu bisa dipahami sebentar. Jadi itu semua mengacu ke sana. Tujuan akhirnya goalnya adalah ke sana. Next.
Nah, ini yang sekarang sedikit kita banyak lakukan ya. Nanti panjenengan bisa mengukur di mana posisi kita. Ketika kita mengalami atau menerapkan atau memberikan solusi pada anak didik kita, kadang-kadang kita menerapkan posisi yang mungkin panjenengan nanti di mana sih posisi kita ya. Ini teorinya Diana Gosset ya, dalam bukunya Restorative School Discipline ya. Ada 5 posisi intinya ya, 5 posisi kontrol yang biasa diterapkan oleh teman-teman, oleh Bapak Ibu guru. Next Pak. Saya singkat ini ya poin intinya mohon. Nah ini ada yang pertama yaitu posisi kontrol penghukum. Jadi kadang kita sebagai penghukum pada anak kita. Yang kedua ada pembuat rasa bersalah. Kemudian ada sebagai teman ya, pemantau, yang terakhir manajer. Nanti di manakah posisi kita yang pas atau yang paling bagus? Nanti tentunya bisa paham dari satu persatu posisi itu. Next ya. Saya cepat. Nanti sampai mana bagus ya. Oke. Nah ini yang pertama yaitu penghukum. Nah, kadang-kadang kita ketika menghadapi anak-anak didik kita yang mungkin melakukan kesalahan gitu ya, kita langsung saja, kamu itu gimana? Bahasanya keras gitu ya. Selalu saja berbuat salah dan seterusnya. Menunjukkan kesalahan dan kita superior di sana gitu ya pada anak didik kita. Nah, apakah itu dampaknya pada anak? Pernah kita pikirkan mungkin gitu ya. Kadang-kadang kita nggak berpikir ke sana. Termasuk saya gitu. Nah, ternyata ini nanti ada beberapa hal yang bisa membekas pada diri mereka ya. Jadi mereka akan tertekan gitu ya. Anak-anaknya akan tertekan dan kemudian mereka kadang tidak merasa berharga lagi. Dan mungkin mereka akan malu juga pada teman-teman dan sebagainya ya. Dan mereka akan sulit kembali pada posisi kepercayaan diri mereka ketika kita sudah langsung melakukan posisi itu. Nah ini kata-katanya seperti itu kurang lebih contohnya ya. Next Pak. Next Pak. Berikutnya adalah posisi yang kedua, yaitu pembuat rasa bersalah. Ini jadi ya sedikit naik turun ya dengan penghukum. Namun ada sedikit bedanya. Bedanya adalah bahasanya lebih lembut ya. Sedikit lembut. Jadi tidak lagi dengan tadi muncul ataupun kasar ya. Nah, ini misalnya Ibu Maya nih, Ibu kecewa loh sama kamu. Kamu sudah sering saya beritahu, tapi masih saja. Nah, ini ternyata juga dalam posisi murid itu mereka masih tetap kurang berharga dalam diri mereka. Mereka tetap tidak mendapat posisi untuk munculnya motivasi untuk merubah, gitu ya. Masih membuat rasa bersalah. Kemudian berikutnya, next Pak, ini rasa bersalah ya. Yang ketiga ini posisi kita kadang sebagai teman ini. Nah ini teman. Teman ini bahasanya lebih lembut lagi. Kadang mendekat, bahkan pegang-pegang dengan anak gitu ya. Merangkul dan sebagainya dengan kalimat seperti teman lah gitu ya. Kalimat kadang mungkin tidak bahasa Indonesia juga ataupun kita seperti ingin mereka bisa dekat dengan kita. Ini tidak ada yang salah di sana. Namun demikian hal yang nanti terjadi pada anak ini akan muncul keyakinan kepercayaan diri mereka hanya pada guru itu. Pada guru lain mereka akan menganggap bahwa teman saya itu Pak Guru, Pak Win misalnya atau Pak Sugi, yang lain itu bukan teman saya. Jadi mereka hanya tergantung pada satu guru nanti. Kalau kita hanya memposisikan diri kita sebagai teman, jadi seperti itu posisi teman. Next. Berikutnya adalah posisi memantau. Kalau posisi memantau ini lebih tinggi levelnya ya. Jadi mereka sudah, teman-teman atau guru sudah pada posisi mengamati dalam segala hal tindakan siswa ya. Kemudian mereka akan mengklarifikasi pengamatannya dengan peraturan sekolah dan sebagainya ya. Akan menunjukkan apa yang tidak sesuai atau kurang sesuai. Dan kemudian dalam posisi pemantau ini seperti sebenarnya sudah mendekati manajer. Jadi mereka sudah menggunakan kalimat bahasa yang lebih halus, lebih baik. Namun demikian, pada posisi pemantau ini belum memunculkan respon positif atau motivasi dari dalam diri siswa. Ini menurut teorinya Diana Gosset ya. Lanjut next. Nah, yang diharapkan sebenarnya adalah posisi yang manajernya. Jadi posisi manajer ini, kalau guru BK yang pertama ini, biasanya menggunakan posisi ini. Jadi anak ini harus kita ada dialog ya.
ketika anak melakukan kesalahan dan sebagainya, anak diajak dialog. Kita berganti dalam meja mungkin atau kita masuk ke ruangan, lalu diajak dialog. Kita gali dulu kenapa mereka melakukan itu. Setiap perbuatan ada alasannya, sehingga biarkan mereka menggunakan kesempatan itu mengklarifikasi. Baru kita kemudian tunjukkan pada nilai-nilai kebenarannya, kesepakatannya, apakah sesuai atau tidak. Kemudian kesempatannya berikan pada mereka untuk mencari solusinya. Terus kalau kamu berbuat salah atau melakukan kesalahan nggak sesuai dengan nilai itu, kira-kira kamu mau bagaimana? Mereka yang diangkat kita untuk mencari solusinya sendiri. Sehingga nantinya siswa ini memiliki kesadaran yang diharapkan ya, tumbuh kesadaran positif dalam diri mereka untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Nah ini yang diharapkan. Namun demikian, cara lainnya, Bapak Ibu tidak bisa melaksanakan satu posisi dalam satu kondisi tertentu ya, tetap harus melaksanakan mungkin penghubung dalam tanda kutip ya, dalam relasi yang bisa dipahami, karena kita tetap harus menegakkan aturan sekolah dan seterusnya. Nice. Mungkin itu bagus ya, cukup ya. Baik, nanti yang lain akan sarankan sendiri. Terima kasih untuk posisi manajer. Sekarang langsung ke diskusi ya. Baik, demikian teman-teman yang saya cintai sampaikan presentasi dan paparan dari saya. Saya tentu berharap besar bahwa nanti Bapak Ibu teman-teman semua punya pemahaman dan respon untuk berupa pertanyaan, tanggapan, sehingga nanti sama-sama kita pahami bareng-bareng ya. Dan semoga dengan nanti kita buka sesi diskusi ini memperjelas pemahaman dan harapannya sampai pada penerapan. Terima kasih, saya sarankan kembali kepada pembawa acara Ibu Triati. Monggo. Luar biasa sekali materi yang disampaikan oleh Pak Rawaji. Mungkin bisa kasih tepuk tangan dulu ya Bapak Ibu. Ini materi yang luar biasa dan pengetahuan baru juga bagi saya. Baik, untuk kegiatan selanjutnya ya, acara selanjutnya yaitu tanya jawab atau diskusi. Mungkin bisa santai saja ya Pak Rawaji ya, sharing. Teknisnya bagaimana ini? Penanya monggo. Langsung saja monggo Bapak Ibu yang mau bertanya bisa sebutkan nama gitu biar mungkin ya. Terima kasih, monggo Pak Lili. Terima kasih mohon izin Bapak Materi, Bapak Praji. Terima kasih kesempatannya Ibu Bapak saya Ibu Triati. Pertama-tama terima kasih atas penjelasannya Pak Nur dengan diberikannya pencerahan ini. Artinya saya itu pemikirannya kayaknya yang pertama yang suka ngukung bocah dengan orang bentak gitu. Kayak mungkin kan bocah yang malah di bawah ya Mas Danau. Sebenarnya orang manut gitu. Nah ini saya penasaran pada tata cara yang manajer itu kok kayaknya bisa lurus gitu kesannya ya, tanpa ada konflik, tidak ada anak nanti jadi trauma dan sebagainya. Tapi saya tidak tahu caranya. Kami saya mau dijelaskan teknik manajer itu yang seperti apa Pak. Terima kasih sebelumnya. Jawabannya mungkin sekalian. Monggo Bapak Ibu, yang lain? Dan foto lah. Monggo. Oke, Pak Ina, silakan. Terima kasih waktunya kepada Bapak Materi. Selanjutnya pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Lili tentang pola posisi kontrol guru sebagai manajer. Ketika guru menjadi manajer, itu kan tadi disampaikan harus melakukan pendekatan yang dengan cara berdialog kepada peserta didik, Mbak. Tapi ketika kita mengajar di satu kelas itu kan jumlahnya sangat banyak. Untuk pola manajer itu kira-kira kita mampu menggapai semuanya atau tidak, Pak? Terus kira-kira cara termudah agar kita mampu untuk mengontrol dari ke-36 itu dengan cara pendekatan yang demikian itu bagaimana caranya? Mungkin itu yang saya tanyakan kepada Bapak dari kita. Terima kasih. Guru-guru yang mungkin langsung dijawab oleh Pak Rawaji. Terima kasih teman-teman dari Pak Lili. Ini Bapak Guru Bahasa Inggris dan Pak Zainal pengampu pendidikan agama Islam PAI. Prinsipnya pertanyaannya hampir sama ya, pada posisi manajer ya, pada posisi manajer.
bagaimana cara, kemudian apakah mampu kita mengcover semua siswa kita dengan cara itu ya. Jadi dua hal itu yang saya garis bawahi. Yang pertama cara Bapak. Sebelum pada cara bagaimana kita menerapkan posisi manajer ini, ada satu posisi yang sewu kebutuhan dasar manusia yang harus kita pahami. Ini kebetulan saya pas buka ya. Mengapa demikian? Setiap anak memiliki alasan tadi dalam melakukan tindakan yang bisa dimungkinkan setiap anak memiliki alasan yang berbeda. Dan dalam teorinya William Glasser yang dipakai oleh kurikulum merdeka ini, kita didorong untuk memahami 5 kebutuhan dasar manusia ini, kebutuhan murid kita ya. Yang pertama ada kebutuhan atas penguasaan ya. Kemudian kedua kebutuhan atas pertama survival ya, bertahan hidup. Yang kedua penguasaan. Yang ketiga kesenangan. Yang keempat kasih sayang, rasa diterima. Yang kelima kebebasan. Terkadang murid kita melakukan sesuatu di kelas misalnya itu karena butuh kasih sayang, misalnya seperti itu. Atau mungkin anak kita butuh, saya ini ingin menunjukkan sesuatu, saya bisa, saya mampu, mungkin atas rasa penguasaan, atau mungkin atas rasa kesenangannya, suka kalau jadi temennya, dia senang, bangga dengan rasa kebutuhannya dia terpenuhi. Nah, ini menjadi dasar nanti untuk melakukan asesmennya anak-anak untuk tindakan berikutnya. Nah, yang ditawarkan oleh teori ini adalah dengan segitiga restitusi Bapak Ibu ya. Jadi walaupun kita menggunakan posisi manajer, tapi kita menggunakan ini segitiga restitusi. Jadi ada 3 langkah yang bisa dilakukan. Namun demikian 3 langkah ini nggak harus dilakukan semuanya. Boleh langsung langkah 2, boleh langsung langkah 3, tergantung kondisi murid kita ya. Langkah pertama adalah judulnya menstabilkan identitas. Tujuan itu anak-anak kita ojo susu bahasa Jawa ya. Yang menangani siswa itu ojo susu. Tenangkan dulu. Biarkan dia bisa berpikir lebih jernih dulu. Nah, kalau mungkin disuruh minum dulu gitu ya, duduk ya. Kemudian biar tenang. Nanti kalau tenang kan pikirannya kan lebih terbuka ya. Kemudian berikutnya masuk pada langkah kedua, validasi tindakan yang salah. Kita harus mampu menggali pada siswa kita. Mereka itu harus tahu bahwa itu salah, alasannya apa ya. Kemudian menunjukkan pada nilai-nilai yang seharusnya. Nilai-nilai misalnya di kelas ada kita sudah membuat kesepakatan kelas misalnya disiplin ya. Arahkan ke sana nilai-nilai yang nanti memang sudah disepakati. Kemudian setelah itu barulah kita dorong anak kita untuk membuat solusi tadi. Misalnya mereka ada 3 konsep ya, konsep hukuman, kemudian konsekuensi, ya. Kemudian satu lagi adalah saya lupa ya. Jadi kita bisa beri hukuman. Lah kalau hukuman ini sifatnya kalau tadi kita menghukum hukuman ini nggak disepakati oleh panjenengan. Tiba-tiba usah 50 kali ya. Itu kita nggak pernah konsep dalam kesepakatan itu. Itu sebenarnya nggak boleh. Secara prinsip tidak boleh. Yang kedua kalau konsekuensi, kalau anak memang melanggar tata tertib sekolah, misalnya bolos misalnya, kan di tata tertib ada poin-poin pengurangan misalnya, itu bisa kita lakukan itu. Itu namanya konsekuensi dari atas tindakan. Nah, kalau nggak ada di sana, yang kita terakhir tadi adalah pada nilai-nilai kesepakatan kelas. Misalnya tentang disiplin di kelas, tidak mengganggu temannya, itu kan merugikan temannya. Kalau kamu dirugikan, kamu gimana rasanya? Nah, itu mereka kita buka kesadaran itu dan kemudian kira-kira besok kalau kamu sudah tahu ini salah, besok kamu mau bagaimana? Mengulangi lagi atau gimana? Saya akan berubah. Harapannya ke situ. Baik, sehingga diharapkan anak-anak itu untuk tumbuh nanti kesadaran dan motivasi internal. Nah, pertanyaan yang kedua ini dari Pak Zainal ini, mampukah kita menyelesaikan semua permasalahan di kelas dengan jumlah yang banyak ini? Ini sepakat sekali saya dengan Pak Zainal. Kalau kita lakukan sendiri, jelas nggak bisa. Kita lakukan sendiri, jelas tidak bisa. Tetapi kita punya tanggung jawab minimal di kelas itu yang kita ajar itu. Kan kita nggak mungkin lah 36 itu bermasalah semua ya, baik. Kalau kita yang berdua. Nah itulah yang sasaran kita. Harapannya semua guru melakukan itu di kelasnya masing-masing. Sehingga nantinya di sini yang menjadi poin pentingnya adalah semua melakukan bersama-sama, bergerak bersama-sama, saling menutup satu sama lain, peduli ya di dalam lingkungan kita bersama-sama. Insya Allah itu bisa Pak dengan itu. Tapi kalau sendirian
nggak akan bisa. Saya kira itu ya untuk jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, terus. Baik, terima kasih Pak Roji atas jawaban yang luar biasa. Sudah terjawab ya Pak Zainal? Sudah. Kali ini? Oke. Baik, dari Bapak Ibu guru yang lain mungkin ada pertanyaan untuk kita diskusikan lagi. Oke, Bu Hirna, silakan. Iya. Oh, terima kasih. Ya, Ya, terima kasih Pak Roji. Mohon maaf, izin bertanya. Jadi yang terkait dengan keyakinan kelas atau kalau saya bilangnya kesepakatan kelas ya Bapak ya. Nah, ini kan sudah saya lakukan sebenarnya di kelas. Mereka sudah membuat kesepakatan kelas dan disepakati bersama. Ada bukti nyatanya di print out, ditulis di kertas, ditandatangani oleh ketua kelasnya. Nah, masalahnya itu ada beberapa anak itu yang masih belum bisa menaati dari kesepakatan kelas tersebut. Nah, kalau kayak di kemarin di 11 PITL itu otomatis mereka sudah sadar diri kalau misalnya bajunya tidak rapi ya sudah mereka tahu konsekuensinya lari 3 kali putar lapangan kayak gitu lapangan voli itu sudah sadar diri. Nah, yang kemarin saya lihat itu di TO 4 di kelas 10 TO 4 itu sudah membuat kesepakatan kelas tapi belum sadar Bapak. Nah, kemudian itu ketua kelasnya juga belum bisa menindaklanjuti dengan tegas. Padahal itu kan sudah tertulis ya. Nah, itu mohon pencerahannya Pak Raji bisa bagaimana solusinya seperti itu. Yang memantau itu dari siapa sebenarnya? Apakah siswa juga ataukah kalau kami guru juga kan gurunya beda-beda ya. Begitu. Bisa menjawab. Kalau nanti belum puas, ya mohon izin ya. Kalau memang saya broken bones, broken heart, where can I be mended? A little lonely, much afraid, where am I befriended? Body's tired, feeling faint, where can I lay myself down? Baik, selamat pagi teman-teman. Kita lanjut diskusi kita hari ini tentang segitiga restitusi. Ayo kita bareng-bareng kita cermati apa sih segitiga restitusi yang dimaksud oleh Diane Nicholson. Semoga nanti dengan kita mencermati segitiga restitusi bisa kita praktekkan di dalam kelas kita, dalam kelas pembelajaran kita di sekolah kita, dan harapannya bahwa tujuan kita mampu memberikan dorongan internal bagi siswa untuk melakukan disiplin positif di sekolah kita. Apalagi kalau itu dilakukan oleh semua teman-teman dalam setiap kelas, tentu akan membawa perubahan yang luar biasa di SMK Negeri Bledo kita tercinta. Baik, mari kita mulai dari apa yang disampaikan oleh Diane Nicholson dalam bukunya Restructuring School Discipline, bahwa telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi, bernama segitiga restitusi atau restitution triangle. Maaf ya. Lanjut, dalam teorinya Diane Nicholson bahwa segitiga restitusi itu terbagi dalam 3 langkah. Jika kita menemukan anak-anak kita dalam suatu masalah, maka ada beberapa tahapan yang perlu kita lakukan. Namun demikian,
3 tahapan ini perlu diketahui tidak harus dilakukan secara runtut, tidak harus juga dilakukan secara ketiga-tiganya. Artinya bisa kita lakukan dalam 2 tahap atau 3 tahap, tentu dengan pertimbangan adalah bagaimana kondisi masalah yang terjadi. Kita mulai dari langkah yang pertama, establish the identity atau menstabilkan identitas. Apa yang kita lakukan pada tahap ini, bahwa kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk anak-anak kita. Dimulai dari beberapa pertanyaan pendekatan pada anak-anak kita, kita ajak dialog, kemudian kita coba tenangkan ya, anak-anak kita yang pada saat itu mengalami masalah ya, dengan kalimat-kalimat yang bersahabat ya, sehingga anak-anak kita bisa tenang berpikirnya ya, sehingga harapannya nantinya mereka lebih mudah kita ajak bicara dan pikirannya lebih terbuka untuk menerima ataupun kita ajak dialog. Setelah kondisi sudah mulai stabil, dialog kita bisa kita lanjutkan pada tahapan tindakan validasi atau validasi tindakan yang salah. Sehingga pada masa ini ya, tahap ini anak-anak kita ajak mengapa mereka melakukan kesalahan itu. Tentu mereka nanti punya alasan. Nah, kemudian biarkan mereka bercerita tentang alasannya, kita coba terima dengan sebaik mungkin. Kemudian setelah itu kita gali juga alasan mereka, kemudian kita kaitkan dengan apa keyakinan yang sudah kita sepakati, sehingga pada tahap ini sekaligus nanti kita bisa lanjut ke tahap 3 bahwa dulu ketika awal pertemuan belajar mereka sudah sepakat dengan kita tentang nilai-nilai yang kita sepakati. Ketika sudah masuk ke tahap ini, harapannya bahwa kita nanti memiliki kesadaran yang tumbuh mengapa mereka melakukan itu, tahu kesalahannya, dan kemudian kita ajak mereka untuk mencari solusi dari apa yang sudah mereka lakukan, menanyakan, kemudian mereka mengungkapkan apa kira-kira solusi dari yang mereka lakukan, dan harapannya tumbuh kesadaran dari mereka sendiri untuk menemukan solusinya dan kemudian tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ini pada tahap yang ketiga, menanyakan keyakinan. Baik, kalau kita buat dalam penjelasan teorinya ya, ini langkah yang pertama dari sini ya, menstabilkan identitas. Beberapa pertanyaan yang bisa sebagai pemandu adalah, nah ini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Mungkin kita bukan satu-satunya yang pernah berbuat salah. Kemudian langkah kedua dari sini, adakah cara yang lebih baik yang bisa dilakukan? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini nanti menggali mengapa mereka melakukan itu. Kamu tentu punya alasan. Baru kemudian pada langkah tahap ketiga, menanyakan keyakinan kelas apa yang telah disepakati. Kemudian kira-kira kedepannya mereka akan seperti apa? Kenapa mereka melakukan itu? Alasannya. Kemudian dengan menilai dirinya sendiri, mereka akan tahu bahwa itu adalah sesuatu yang tidak sesuai, dan kemudian mencari solusi atas masalah yang mereka lakukan. Dalam tahap yang pertama tadi, menstabilkan identitas, ini tujuannya adalah anak-anak nanti menemukan kembali dirinya, ya. Menemukan kesalahannya, ya. Kemudian mereka adalah mungkin memiliki beberapa alasan bahwa ini bisa kita kaitkan dengan kebutuhan dasar manusia, ya. Sehingga kemudian mereka ketika memenuhi kebutuhan yang sedang mereka lakukan, mungkin terjadilah benturan-benturan, sehingga dalam posisi ini anak dalam posisi yang sedang tidak stabil, posisi gagal. Oleh karena itu
kita harus mampu meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat yang positif. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Itu mungkin contoh-contoh kalimat yang membawa kita pada kestabilan identitas mereka. Pada langkah yang kedua, bahwa tindakan-tindakan yang kita lakukan atau anak-anak lakukan itu mestilah punya tujuan. Tadi sudah kita singgung di awal, mungkin mereka ingin memenuhi kebutuhannya, dan mungkin dan kondisi mereka ada yang dalam kondisi ekonomi yang kekurangan, sehingga mereka mungkin punya kegiatan lain, atau mungkin mereka tidak memiliki atau terpenuhi kasih sayang di rumah, sehingga mereka mencari perhatian di sekolah. Tindakan-tindakan ini penting untuk kita cari alasannya, karena disitulah kita nanti akan memandu mereka untuk menemukan solusinya. Beberapa pertanyaan pendukung yang bisa menjadi pengantar kita dalam tahap ini adalah contohnya seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, namun kamu harus menambahkan sikap yang lain, sikap yang baru. Contoh-contoh kalimat ini membawa mereka pada keyakinan dirinya, namun juga mereka harus menyadari kesalahannya dalam tahap ini. Lalu kemudian kita bawa pada tahap yang ketiga, bahwa setelah itu kita ajak mereka pada keyakinan yang pernah kita buat di dalam kelas. Anak-anak kita hubungkan dengan nilai-nilai yang sudah menjadi kesepakatan, sehingga anak-anak ini harapannya menyadari bahwa tindakan mereka adalah suatu kesalahan. Misalnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga kita, nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati, apa bayangan tentang kelas kita yang ideal seperti yang sudah kita sepakati. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini akan memandu mereka untuk menyadari kesalahannya. Harapannya akan motivasinya untuk menyelesaikan masalah yang mereka perbuat. Baik, kita lanjutkan diskusi kita pada pagi hari ini. Kali ini kita bicara tentang lanjutan dari materi kita diskusi hari ini, yaitu khusus tentang keyakinan kelas. Ada pertanyaan menarik yang ingin saya lontarkan, keyakinan kelas atau peraturan kelas yang kita bicarakan nanti. Bahwa dalam setiap pembelajaran kita sudah mengenal apa namanya peraturan akademik yang mungkin berlaku di sekolah ya, secara umum, yang disepakati oleh siswa bersama orang tua, kemudian menjadi peraturan akademik secara umum dari awal masuk sampai lulus. Nah, ada hal yang penting yang harus kita lakukan sebagai guru di kelas, bahwa ketika kita di kelas kitalah yang memiliki wewenang penuh bagaimana kelas kita akan dijalankan. Oleh karena itu, sebelum kita lebih jauh dengan anak-anak kita, perlulah dibangun yang kita kenal sebagai keyakinan kelas. Baik, ada satu hal yang menjadi pertanyaan saya, mungkin teman-teman bisa mencermati untuk nanti bisa kita diskusikan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau roda sepeda motor? Mungkin teman-teman punya jawaban yang berbeda-beda. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan di setiap saat? Nah, mungkin sebelum kita makan, atau mungkin setelah kita melakukan aktivitas. Nah, coba kita lihat, mungkin jawabannya juga berbeda-beda. Ya. Mungkin untuk jawaban yang pertama, bahwa mengapa kita punya peraturan tentang penggunaan helm, saya yakin jawaban yang terbanyak adalah karena keselamatan.
bukan karena ada polisi, bukan karena peraturan lalu lintas, bukan karena mungkin biar sesuai motornya, kira bukan itu ya. Sepakat teman-teman ya? Ya. Pertanyaan kedua, mengapa kita selalu mencuci tangan? Mengapa kita menggunakan masker? Saya yakin jawaban umumnya adalah untuk kesehatan atau keselamatan. Tidak semata-mata hanya untuk aktivitas kita, rutinitas kita. Nah, jawaban-jawaban ini adalah merupakan nilai-nilai kebajikan. Ya. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai keyakinan. Sehingga bisa kita ambil satu makna bahwa nilai-nilai kebajikan ini sifatnya universal, bisa diterima dimanapun. Ya. Ketika anak-anak kita nanti sudah lulus, mereka akan menemukan nilai-nilai ini juga di tempat mereka bekerja. Ya. Keyakinan-keyakinan ini akan mereka temukan. Ya. Mereka tidak akan lepas dari hal-hal yang memang menjadi nilai universal tadi. Sehingga keyakinan ini menjadi suatu hal yang sangat penting untuk mereka miliki. Ya. Di sekolah lah salah satu cara untuk kita membiasakan menanamkan nilai-nilai kepada mereka. Nah. Seseorang akan lebih tergerak atau bersemangat ya, ketika menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Teman-teman perlu ketahui bahwa murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan, memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa sih sebenarnya nilai-nilai yang ada di dalamnya? Nilai-nilai kebajikan apa di balik peraturan tersebut? Lalu, adakah tujuannya? Adakah tujuan dari nilai-nilai ataupun peraturan-peraturan itu? Sehingga anak-anak kita tidak sekedar takut mentaati peraturan karena mereka tidak ingin mendapat hukuman, namun lebih dari itu, anak-anak kita memahami bahwa peraturan itu memiliki nilai-nilai hal yang harus kita atau harus mereka miliki. Inilah yang penting ya, teman-teman ya. Inilah nanti yang kita sebut sebagai keyakinan kelas. Sehingga nilai-nilai itu perlu kita tanamkan dalam setiap pembelajaran kita di kelas. Ya. Keyakinan kelas itu perlu teman-teman ketahui sifatnya abstrak, ya. Bukan berupa perintah atau larangan. Namun berupa hal-hal nilai-nilai yang nantinya menjadi kebiasaan. Yang kedua, ya, keyakinan kelas ini berupa pernyataan-pernyataan universal, ya. Yang nilai-nilai tadi berlaku dimanapun, ya. Tidak melihat di mana negara ataupun suku mana ataupun mungkin di tempat kerja mana, nilai-nilai itu diterima dan menjadi nilai-nilai yang ditaati di semua wilayah yang mereka nanti akan menjadi wilayah kehidupan mereka. Yang ketiga, keyakinan kelas ini senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif, jadi ajakan, ya, penegasan, bukan perintah larangan. Keyakinan kelas ini sebaiknya tidak usah terlalu banyak, namun harus diingat yang you again, garden friend. Here I learn to rest, only in stillness. Gently I am formed anew, only in nearness with you. Kita posisikan sebagai
absen, belum kita berikan kesempatan secara luas. Kemudian ilusi bahwa dengan menunjukkan kesalahan dapat memperkuat karakter. Selama ini pasti kita berpersepsi seperti ini. Kita menyatakan, kamu kenapa selama terus? Kamu harus lebih awal lagi. Tapi dengan bahasa kita yang mungkin keras dan menghardik atau bahasanya nah, dan seterusnya ya. Ilusi bahwa orang dewasa kita harus yang menjadi kontrol. Itu sementara ini kita berpandangan seperti itu. Nah, ada beberapa hal yang mungkin nanti kita harus pelajari ulang, bahwa ternyata itu menurut Ki Hajar Dewantara, nah kita salah satunya dari Ki Hajar, bahwa kita itu ternyata tidak harus selalu bersikap seperti itu. Kemudian bagaimana langkah-langkah yang harus kita lakukan? Tadi disiplin belum saya tunjukkan ya. Sedikit saya ulang. Tadi disiplin sesuai aturan. Kalau nggak sesuai aturan berarti tidak disiplin. Artinya disiplin itu tekanan ya. Disiplin itu sebagai ketidaknyamanan bagi siswa. Dalam arti kita dalam menyampaikan kepada mereka satu arah ya. Teman-teman kita, saya teman-teman mungkin seperti itu. Nah, adakah cara lain yang efektif mungkin seperti itu? Apakah cara itu yang paling baik? Pertanyaannya seperti itu. Apakah ada cara lain yang mungkin bisa mempengaruhi siswa itu menjadi lebih baik lagi? Nah, ini yang diharapkan oleh salah satunya gerakan pendidikan bergerak adalah itu. Saya latih beberapa hal yang langsung pada ya. Jadi bahwa salah satu yang disodorkan oleh Kementerian Pendidikan pada saat ini, bahwa kita diharapkan mengacu pada beberapa teori Dian Kosen, Milan Glaser, dan Ki Hajar Dewantara. Harapannya di situ. Yang ditawarkan oleh Ki Hajar Dewantara dan sudah dimiliki sebenarnya oleh Republik ini sejak lama, namun selama ini mungkin belum dimaksimalkan, bahwa anak-anak kita itu harus mampu mempertanggungjawabkan dirinya sendiri, menemukan nilai-nilainya, menemukan nilai kebaikannya sendiri, kemudian mereka menjadi individu yang memiliki motivasi tumbuh kembang disiplinnya secara kesadaran diri. Artinya motivasi yang mereka miliki adalah tidak sekedar dari Bapak Ibu guru, tapi ditumbuhkan dari dalam. Harapannya seperti itu. Ini saya percepat sebenarnya, karena waktunya tidak cukup. Nah, apa yang menjadi acuan nanti nilai kebaikannya? Sebenarnya ada banyak ya. Namun dalam konteks pendidikan nasional saat ini adalah nilai-nilai kebajikan yang dipegang adalah profil pelajar Pancasila yang panjangnya sudah paham banget ya. Dan mungkin tidak perlu saya sampaikan satu-satu. Ada profil pelajar Pancasila dan dimensinya sebagai acuan nilai-nilai kebajikan yang nanti menjadi acuan siswa untuk mengembangkan dirinya secara positif. Kemudian, mengapa demikian? Bahwa tujuan mulia dari pendidikan adalah menerapkan disiplin positif ya, agar terbentuk murid yang disiplin, berkarakter, dan bertanggung jawab, serta merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi yang diharapkan. Ini kutipan dari Standar Nasional Pendidikan. Mungkin saya percepat mohon. Nah, sekarang bagaimana kita memahami posisi kita yang benar untuk tadi dalam salah satunya memahami dan menemukan disiplin positif yang kita harapkan tumbuh dari murid. Nah, ini teorinya Milan Glaser dan Kosen. Ada 5 posisi yang harus kita pahami, yang kita coba renungkan ya, pada diri kita, pada diri saya terutama ya. 5 posisi yang dimaksud adalah, nah ini yang mungkin saya kalau ini. Saya suka ini kalau ada anak terlambat atau anak melanggar aturan, langsung kita marahin aja gitu ya. Kamu itu bagaimana? Kalimatnya keras Bapak Ibu ya. Kamu itu selalu saja terlambat, kamu itu saja selalu salah. Kapan benernya gitu? Posisi kita yang kita terapkan pada saat itu adalah kita sebagai penghukum Bapak Ibu. Berarti kita oleh anak pada saat itu, anak itu kita anggap sebagai sedang gagal, dan dengan posisi itu kemungkinan mereka akan tidak nyaman, tambah tidak nyaman, dan mungkin akan sulit kembali pada
teman-temannya secara psikologi terutama ya. Namun ini tidak selamanya salah ya. Nanti Bapak Ibu bisa menyimpulkan di belakangnya. Ini posisi yang pertama, mungkin yang paling sering kita lakukan, maksud saya. Posisi kedua adalah ketika kita berhadapan dengan teman, ini tidak hanya murid ya, mungkin juga teman kita sendiri. Kita sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi kalau di posisi ini, ketika kita menghadapi berbagai masalah siswa, murid, guru itu, kita menunjukkan langsung pada poin kesalahan, tetapi suaranya sudah tidak seperti tadi ya. Tadi kan keras ya. Sudah agak halus, tapi masih membuat anak itu merasa bersalah, kecewa, dan psikologis mereka tertekan. Kalimat yang muncul dari posisi kita sebagai guru biasanya pada masa ini adalah, pada posisi ini adalah, misalnya ya, ibu sangat kecewa dengan kamu ya. Berapa kali sih saya atau bapak atau ibu beritahu kamu, gimana coba kalau kamu tahu bahwa kamu berbuat seperti ini. Itu posisi yang kedua ya. Dalam posisi ini, murid ini merasa nanti menjadi posisi yang seperti nggak punya siapa-siapa gitu ya. Dalam perasaan mereka gitu. Baik teman-teman, mari kita lanjutkan untuk materi berikutnya, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Ada beberapa hal yang harus kita pahami teman-teman untuk kita bisa melakukan beberapa langkah dalam menyelesaikan masalah. Tadi sudah kita bahas tentang segitiga restitusi, kemudian 5 posisi kontrol. Satu hal lagi yang penting untuk kita pahami adalah yaitu kebutuhan dasar manusia, juga yang nantinya murid-murid kita juga memiliki hal itu. Untuk teori kebutuhan dasar manusia ini sebenarnya ada beberapa teori yang bisa kita jadikan acuan. Ada teori kebutuhan Abraham Maslow dan lain-lain ya. Ada banyak ahli yang menyampaikan tentang teori kebutuhan manusia. Namun dalam kesempatan yang baik ini nanti yang akan jadi acuan adalah 5 kebutuhan dasar menurut William Glasser ya, yang kemudian kita kenal sebagai choice theory. 5 kebutuhan dasar menurut William Glasser bahwa setiap tindakan manusia ini pasti memiliki tujuan tertentu. Jadi semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, mungkin kebutuhan akan rasa kasih sayang, kebutuhan rasa diterima, kemudian kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan kesenangan, dan kebutuhan akan penguasaan. Itu 5 kebutuhan dasar yang disampaikan oleh William Glasser ya. Dalam kesempatan kali ini yang akan kita perdalam bersama-sama, agar nanti harapannya bahwa ketika teman-teman memahami tentang teori kebutuhan dasar, tadi kita padukan dengan 5 posisi kontrol kita sebagai guru, dan kemudian dengan segitiga restitusi, maka lengkaplah upaya kita dalam mendampingi anak-anak kita untuk selalu mereka mendapatkan pendampingan yang maksimal. Dalam proses belajar, tidak semua murid itu berjalan lurus ya, berjalan sesuai relnya seperti harapan kita. Dalam satu kelas 36 orang misalnya atau 32 orang di dalam pembelajaran kita, mestilah ada beberapa anak yang unik, berbeda satu dengan yang lain. Nah, disinilah hal-hal yang nanti menjadi perhatian kita, keunikan, kemudian hal-hal yang mereka lakukan itu sebenarnya adalah mereka diantaranya sedang mencoba berusaha memenuhi kebutuhan mereka yang mereka mungkin di rumah belum mereka dapatkan,
atau di lingkungannya mereka tinggal belum mereka dapatkan. Ya. Ketika seorang murid itu melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, melanggar peraturan, dimungkinkan sekali bahwa mereka sedang mengalami kegagalan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, sehingga mereka melakukan hal-hal tertentu untuk mencoba memenuhinya di sekolah atau di kelas bersama teman-temannya. Baik, beginilah gambarannya ya. 5 kebutuhan dasar yang disampaikan oleh William Glasser. Coba nanti kita bersama-sama untuk kita perdalam, kita cermati. Semoga dengan nanti kita paham bareng maka sangat bermanfaat untuk kita dalam menjalankan tugas. Untuk yang pertama dalam teori William Glasser adalah kebutuhan akan bertahan hidup. Jadi ini kebutuhan yang paling mendasar, yang paling pokok, yang memang menjadi kebutuhan makhluk hidup. Ya. Jangan keliru bahwa di antara murid-murid kita dalam satu kelas mungkin tidaklah secara ekonomi mereka berasal dari keluarga yang sama kemampuannya. Mungkin ada yang berasal dari keluarga menengah ke bawah, bahkan mungkin cenderung mereka hidup apa adanya, susah, atau mungkin sebagian dari keluarga kalangan menengah ke atas yang berkecukupan. Ya. Bagi yang mungkin secara ekonomi berkecukupan, mungkin dalam rangka mereka memenuhi kebutuhan ini tidak akan masalah. Namun bagaimana dengan anak-anak yang kurang beruntung? Nah, kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat psikologis, fisiologis, ya. Yaitu misalnya ada kesehatan, rumah, ketercukupan makanan gizi, termasuk kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi adalah kebutuhan untuk masuk dalam bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini juga meliputi kebutuhan akan rasa aman, ya. Sehingga anak-anak kita ketika dalam konteks mungkin secara ekonomi mereka ada yang dari keluarga kurang mampu, bisa jadi mereka akan terpengaruh dalam kegiatan belajarnya. Mungkin mereka harus membantu orang tuanya di rumah, di sekolah, kemudian mereka kelelahan, mengantuk karena aktivitas di rumah itu mungkin mereka sudah cukup berat. Nah, ini adalah menjadi perhatian kita dalam menyelesaikan nanti ketika terjadi hal-hal yang demikian. Yang kedua, ada kebutuhan rasa sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini adalah kebutuhan juga masuk dalam ranah psikologis, ya. Kebutuhan untuk disayang, untuk diterima, kemudian oleh lingkungannya, ya, dianggap sama oleh lingkungannya, tidak dibeda-bedakan dalam mereka membentuk kelompok belajar. Ini juga menjadi penting, ya, karena ketika ada satu atau dua anak yang mereka kemudian merasa ditinggalkan, ya, tidak diterima secara penuh oleh teman-temannya, maka akan menjadi masalah. Mungkin dalam belajar mereka akan merasa tertinggal atau bahkan mungkin akan tidak bersemangat lagi, mungkin tidak masuk kelas, bahkan mungkin tidak melanjutkan pendidikannya. Ini menjadi penting bagi kita untuk memperhatikan hal-hal semacam ini. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan kasih sayang dan rasa diterima ini biasanya ingin disukai atau diterima oleh lingkungan, oleh temannya. Mereka ini ingin belajar, ya, dengan teman-temannya, dianggap sama, kemudian mereka bisa diterima secara apa adanya. Ini menjadi penting bagi kita untuk memahami ketika ada anak-anak yang mungkin dalam kondisi tertentu di rumah belum terpenuhi rasa kasih sayang di dalam lingkungan keluarganya ataupun di dalam lingkungan tempat tinggalnya. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan penguasaan atau pengakuan atas kemampuan.
kebutuhan ini biasanya berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, ya. Menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi, diakui atas keterampilannya, ya. Didengarkan, ya. Kemudian kebutuhan ini juga penting bagi anak, bahwa ketika mereka diberi ruang yang tepat, misalnya adalah diberikan kesempatan untuk menjadi ketua kelas, di dalam kegiatan ekstra, di dalam kegiatan-kegiatan lain kesiswaan, ini mereka akan terarah, karena mereka mungkin bisa belajar di sana dari rasa ingin, ya, atas pengakuan kemampuannya, dan menjadi salah satu alat yang baik untuk pendidikan kepemimpinan, ya. Kemudian kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan mereka bisa mandiri, ya, otonomi, memiliki pilihan, mengendalikan pilihan mereka sendiri, sehingga anak-anak dengan kebutuhan yang berkaitan dengan kebebasan yang terpenuhi, mereka akan mencoba hal-hal baru, tidak mudah terpengaruh oleh orang lain, ya. Kemudian juga mereka akan merasa dirinya itu bisa melaksanakan tugas dengan tanpa beban, ya. Ini menjadi penting juga untuk kita memahami anak-anak yang mungkin memiliki cara berpikir yang ingin dianggap mandiri, ya. Dan kebutuhan yang kelima menurutnya William Glasser adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, ya, bermain, ya, kemudian tertawa, kemudian menggoda temannya, kemudian mereka juga bisa bergurau, ya, melucu. Ini menjadi juga penting, ya, bahwa mereka sebenarnya sedang mencari bagaimana memenuhi kebutuhan akan kesenangan, sehingga yang penting kita bisa mengarahkan mereka untuk tidak pada kegiatan yang merugikan orang lain, ya. Mungkin menyakiti orang lain, misalnya mengarah kepada bullying dan sebagainya. Pada dasarnya mereka itu sangat menikmati, ya, ketika melakukan pemenuhan kebutuhannya akan kesenangan, dan justru dengan mereka menyenangi ataupun mendapatkan keleluasaan untuk mendapatkan kebutuhan akan rasa senang, mereka bisa bersemangat dalam belajarnya. Kadang-kadang ketika kita sedang mengajar, justru anak-anak yang mengajak guyon itu kita marahi. Nah ini, padahal mereka sebenarnya sedang mencoba memenuhi kebutuhan akan rasa senangnya. Sehingga bagi guru yang penting kita memahami itu dan mengarahkannya dengan positif. Baik teman-teman, ini mungkin menjadi pembahasan yang tidak terlalu panjang, singkat, namun kami berharap nanti ada refleksi dan ada tanggapan dari teman-teman untuk bisa kita kaji bersama-sama. Demikian untuk paparan saya tentang 5 kebutuhan dasar. Terima kasih. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Laviana. Di sini saya akan menyampaikan tentang peraturan yang ada di sekolah. Dalam peraturan di sekolah, misalnya ada kesepakatan kelas. Dengan kesepakatan kelas, maka kita harus menaati kesepakatan kelas tersebut, seperti melakukan piket kelas setiap hari, menjaga ketertiban kelas saat pelajaran, dan memakai atribut yang lengkap setiap harinya. Dengan adanya kesepakatan kelas, maka pembelajaran akan lebih nyaman, fokus, dan menyenangkan, sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru. 3. Tidak akan melakukan kekerasan fisik. Tidak akan melakukan kekerasan fisik Berupa berkelahi